Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 966-970. Ye Zhenlin telah memilih seorang master. 6 master dari Sekte Tang, semuanya ahli senjata tersembunyi. Selain itu, ada 18 tuan dari keluarga Ye, memblokir segalanya untuk mencegah Ye Junlin memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Selain itu, dia akan mengajak seluruh keluarga Ye untuk menonton pertempuran di luar untuk mencegah kemungkinan situasi lain. Ye Junlin dan bahkan Dewa Perang Kunlun mengatakan kamu sangat kuat. Aku, Ye Zhenlin, ingin melihat seberapa kuat kamu malam ini. Ye Zhenlin sangat menantikannya. Di sisi lain, Ye Junlin mengambil kembali hadiah itu. Ginseng darah ini sangat membantu ibunya saat ini. Itulah yang paling dia butuhkan. Dalam 2 hari terakhir, dia mengirim orang untuk mencari bahan obat yang bagus untuk mengobati penyakit ibunya. Tanpa diduga, seseorang mengirimkan ginseng darah. Jika ginseng darah ini dimanfaatkan dengan baik, tidak hanya dapat menghilangkan beberapa penyakit membandel, tetapi juga menguatkan tubuh, memulihkan kesehatan ibu, bahkan memperpanjang umurnya. Sedikit berlebihan, ini juga memiliki efek menenangkan pada kulit dan wajahnya. Kecantikan dan efek kecantikannya pasti lumayan. Singkatnya, ginseng darah ini terlalu tepat waktu. Setelah Ye Junlin bertanya pada Gu Feng, dia langsung menggunakan ginseng darah ini untuk Zhou Yingying. Saya melihat Li Ziran kembali. Ye Junlin dengan santai memberinya sepotong batu giok hetian. Kami bertiga berbagi hadiah yang diberikan seseorang padamu. Kata Ye Junlin, terima kasih. Li Ziran tidak tahu banyak tentang batu giok, jadi dia menerimanya sebagai liontin batu giok biasa. Tapi dia tahu di suatu tempat bahwa batu giok hetian ini memiliki kualitas tertinggi dan tak ternilai harganya di luar imajinasi. Bagaimanapun, itu adalah batu giok hetian yang diberikan oleh keluarga Ye dari keluarga kerajaan Tianfu. Dan itu sama sekali bukan jenis batu giok biasa. Umumnya, jika seseorang yang mengetahui batu giok melihatnya, rahangnya mungkin akan ternganga. Baru kemudian Li Ziran tahu betapa berharganya batu giok ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak dalam masalah? Ye Junlin teringat apa yang dikatakan Li Ziran padanya di pagi hari. Iya, ayo pergi ke kamar. Li Ziran menarik Ye Junlin ke kamar dengan diam-diam. Ye Junlin sangat penasaran. Kamu harusnya tahu kalau aku mengambil alih proyek senilai 100 miliar kan? Li Ziran bertanya. Aku tahu. Mungkinkah Ye Junlin tidak tahu? Ini adalah perusahaannya. Anda adalah bos wanita. Anda dapat mengambil proyek apapun yang Anda inginkan. Ketika proyek ini benar-benar diluncurkan, nilai saya akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat itu, dengan nilai saya, keluarga Li dan keluarga Zhao tidak dapat lagi mengendalikan saya, sedangkan bagi saya dapat dengan bebas memutuskan urusan saya sendiri, seperti menikahimu. Kata Li Ziran, Ye Junlin akhirnya mengerti mengapa dia berinisiatif meminta proyek tersebut. Li Ziran memandang Ye Junlin dengan sungguh-sungguh, tetapi untuk berjaga-jaga. Saya memutuskan untuk mengambil asuransi ganda, orang tua dan nenek saya tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan mereka dan hanya bisa menyaksikan kami berdua menikah. Akan mengurus semuanya saat itu, Ye Junlin berencana mengungkapkan identitasnya di pesta pernikahan. Selama dia mengungkapkan identitasnya, keluarga Li dan Zhao tidak akan pernah menghentikannya. Li Ziran meliriknya dan berkata, tidak, aku tidak bisa mengandalkanmu. Ye Junlin, dia tampak tidak berdaya. Dia mengerti bahwa Li Ziran masih berpikir bahwa dia mengandalkan keluarga Zhou untuk mencari nafkah. Anggap saja Anda tidak kompeten, bahkan tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Saya memutuskan untuk mengadopsi suatu metode. Ini adalah jaminan aman untuk memastikan bahwa mereka tidak keberatan. Li Ziran tersenyum misterius, tetapi kemudian menundukkan kepalanya dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Metode apa? Apakah mudah digunakan? Ye Junlin tampak penasaran. Kami, Li Ziran tergagap, terlalu malu untuk berbicara. Ye Junlin menyentuh kepalanya dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Apa yang sebenarnya, meskipun Ye Junlin adalah dewa perang yang tak terkalahkan,
Tapi secara emosional, itu seperti kertas kosong. Tidak mungkin memahami pikiran Li Ziran. Li Ziran memelototinya dengan tajam. Kamu benar-benar bodoh. Maksudku kamu menginginkan anak. Aku mengerti. Ye Junlin langsung bereaksi. Li Ziran menginginkan seorang anak, metodenya sangat bagus. Hamil dan melahirkan, sekalipun mereka tidak mengakuinya, mereka harus mengakuinya. Selama aku hamil, baik keluarga Li maupun keluarga Zhao tidak bisa melakukan apapun padaku. Terlebih lagi, nilaiku tidak lagi di bawah kendali mereka saat itu. Aku akan membuat keputusan tentang pernikahanku saat itu, tidak ada seorang pun bisa menghentikanku. Li Ziran berkata dengan marah. Ye Junlin berkata, bukankah ini buruk? Mengapa ini buruk? Saya mungkin orang yang lebih tradisional. Saya selalu ingin memberikan yang terbaik dan memberi Anda rasa hormat yang sebesar-besarnya. Hal-hal seperti melahirkan anak, menurutku sebaiknya kita menunggu sampai kita benar-benar menikah. Kita sedang dalam keadaan bercerai sekarang. Ziran, jika kamu hamil saat ini, itu akan berdampak buruk padamu. Aku tidak ingin melihatmu menderita. Kritik yang tidak beralasan ini. Kamu telah dikritik selama bertahun-tahun, itu sudah cukup sulit, jadi biarkan saja urusan punya anak sampai kita menikah, kan? Kata Ye Junlin serius. Li Ziran juga sangat terharu saat mendengar Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini. Aku melihatmu dengan benar, King's Landing. Semua yang aku lakukan akan sia-sia. Dengarkan aku. Kita harus punya anak, dengan cara ini kita bisa menyingkirkan mereka. Ada air mata di mata Li Ziran. Ye Junlin sangat peduli padanya. Tidak masalah jika dia sedikit menderita. Oke, aku akan mendengarkanmu. Ye Junlin menggosok tangannya dan tersenyum. Keinginannya untuk memiliki anak bersama Li Ziran selalu menjadi keinginannya. Tapi dia berhutang terlalu banyak selama 6 tahun. Dia tidak berani mengambil inisiatif. Tapi tidak malam ini, ada hal lain yang harus kulakukan. Kata Ye Junlin tiba-tiba, Ye Zhenlin akan segera membawa orang untuk membunuhnya. Dia sedang tidak mood. Siapa bilang itu malam ini? Li Ziran memberinya tatapan pucat. Ye Junlin merasa kepanasan, dan dia segera keluar dari villa untuk menikmati udara sejuk. Dia melambaikan tangannya dan seseorang muncul dalam kegelapan. Dewa Perang, tolong beritahu saya sesuatu, pergilah. Hilangkan semua pencegahan dan pengendalian di sekitar komunitas, biarkan orang-orang dalam kegelapan masuk. Dewa Perang, saya mengerti, segera, komunitas yang dijaga ketat telah tidak ada pertahanan sama sekali. Seluruh personel dievakuasi, jika tidak, Ye Junlin akan khawatir orang-orang Ye Zhenlin tidak akan bisa masuk. Larut malam tiba, Ye Junlin sedang minum teh dan menikmati kesejukan di luar villa. Saat ini, Ye Zhenlin memimpin semua orang keluar dari area villa. Mari kita mulai, kita harus membunuh Zhou Yingning, ibu dan anak. Perintah Ye Zhenlin, 6 master klan Tang dan 18 master keluarga Ye langsung memasuki area villa. Segera, itu menghilang tanpa jejak. Ye Zhenlin mengirimkan puluhan ahli untuk menjaga area di sekitar area villa, yang dianggap sebagai asuransi rangkap 3. Ye Junlin dan putranya tidak dapat melarikan diri. Mereka sudah menemukan kediaman Ye Junlin. 18 tuan dari keluarga Ye ada di sekitar, memblokir jalan keluar dari villa untuk mencegah Ye Junlin melarikan diri. 6 master dari Sekte Tang pergi untuk membunuh Ye Junlin dan putranya. Di depan villa, Ye Junlin sedang melihat pakaian di tubuhnya. 6 master Sekte Tang berjarak kurang dari 50 meter darinya. Ini Ye Junlin, bunuh dia. Setelah mengkonfirmasi identitas Ye Junlin, Master Sekte Tang tiba-tiba melakukan gerakan membunuh. Wosh, wosh, wosh. Tiba-tiba, suara menakutkan terdengar di udara. Senjata tersembunyi melesat di udara dengan gelombang putih, menuju ke arah Ye Junlin. Apa yang diinginkan oleh 6 ahli senjata tersembunyi Sekte Tang adalah pembunuhan satu pukulan. Oleh karena itu, ke-6 orang tersebut melepaskan ratusan senjata tersembunyi secara instan. Ye Junlin pasti akan tertusuk saringan, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati jika dia penuh dengan luka. Dentang, dentang, dentang. Tapi apa yang tidak mereka duga adalah senjata tersembunyi itu mengenai Ye Junlin satu demi satu, menyebabkan semburan percikan api dan suara benturan logam.
Apa yang terjadi? Dia mengenakan pakaian pelindung, bunuh lagi. 6 ahli senjata tersembunyi Sekte Tang bereaksi terlalu cepat dan meluncurkan gelombang kedua serangan senjata tersembunyi yang lebih kejam tanpa celah. Dentang, tapi saat senjata tersembunyi itu mengenai Ye Junlin, masih tetap sama, tidak mampu menembus sama sekali. Hah, tidak, dia mengenakan baju besi emas Sekte Tang saya. Seseorang berkata dengan terkejut ketika mereka melihat baju besi logam emas Ye Junlin dengan jelas. Tidak mungkin, dari mana dia mendapatkan baju besi sutra emas Sekte Tang? Kelihatannya agak mirip, kita gagal, cepat mundur. Keenam tuan itu pergi dengan cepat setelah pertukaran singkat. Ye Junlin melihat orang-orang yang pergi dan tersenyum. Saya harus mengatakan, baju besi sutra emas ini sangat berguna. Senjata tersembunyi tadi tidak dapat diblokir oleh Xuan Wu bahkan dengan seluruh kekuatannya, jadi dia akan terluka sampai batas tertentu. Anda harus tahu bahwa Xuan Wu kebal dan tidak bisa ditembus peluru. Baju besi sutra emas ini sangat berguna, bahkan lebih baik dari pelindung tubuh. 18 tuan yang menjaga bagian luar villa tiba-tiba terkejut saat melihat 6 tuan dari Sekte Tang yang telah melarikan diri. Kamu terus berjaga di luar area villa. Ye Zhenlin tampak santai. Haruskah kita membunuh mereka? Kan, saya sangat lega dengan 6 orang ini. Pada saat ini, 6 master Sekte Tang dengan cepat mundur. Sesuatu telah terjadi. Melihat penampilan mereka, Ye Zhenlin tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Tuan Ye dalam masalah serius. Ye Junlin mengenakan pakaian pelindung seperti baju besi sutra emas Sekte Tang kami. Senjata tersembunyi kami tidak dapat melukainya sama sekali. Orang lain berkata, menurut pendapat saya, dia milik Tang Sekte. Baju besi sutra emas, apa? Apakah ada hal seperti itu? Hal pertama yang terlintas di benak Ye Zhenlin dan anak serta cucunya adalah Dewa Perang Kunlun. Pada siang hari, mereka memberi Dewa Perang Kunlun sepotong baju besi sutra emas. Tapi mereka tidak akan memikirkan hubungan antara Ye Junlin dan Dewa Perang Kunlun. Salah satunya adalah Dewa Perang yang melindungi negara di Daxia, dan yang lainnya adalah perempuan jalang dari keluarga Ye. Tidak ada perbandingan antara keduanya, jadi mereka tidak mengasosiasikannya dengan itu. Hanya dapat dikatakan bahwa Ye Junlin kebetulan memiliki sepotong baju besi di tubuhnya. Manusia selalu tidak berani memikirkan hal-hal yang ditakutkannya, sehingga mereka yakin bahwa hal-hal yang ditakutkannya itu tidaklah benar. Itu menunjukkan bahwa anak Ye Junlin ini cukup kuat, pantas saja bahkan Dewa Perang Kunlun pun memujinya. Dia seharusnya memiliki sesuatu seperti baju besi lembut di tubuhnya yang bisa menahan serangan. Ayo pergi dan lihat sendiri. Jika pembunuhannya gagal, bunuh dia langsung. Mari kita lihat bagaimana dia bisa menghentikannya. Setelah itu, Ye Zhenlin secara pribadi memimpin para master ke villa. Bersama dengan 18 tuan yang menjaga bagian luar, mereka mengepung villa. Di depan pintu villa, Ye Junlin masih duduk. Pada saat ini, sosok muncul dari kegelapan. Pasukan Ye Zhenlin datang untuk membunuh. Ye Jun akan mati. Setelah hari ini, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Ye Zhenlin memberi perintah, dan ke-18 master diberangkatkan. 18 orang ini adalah master yang didukung oleh keluarga Ye dengan banyak uang, dan ini adalah pertama kalinya mereka bergabung. Mereka percaya bahwa jika dewa menghalangi, mereka akan membunuh dewa. Jika mereka menghalangi jalan Buddha, mereka akan membunuh Buddha. 18 orang membunuh Ye Junlin dengan sikap yang tak tertandingi. Boom, pisau panjang di tangan mereka menembus udara dingin. Dentang, Ye Junlin membiarkan pedang mereka jatuh. Hanya mengeluarkan suara, tidak bisa menembus sama sekali. Tuan Ye, apakah Anda melihatnya? Dia memiliki baju besi di tubuhnya dan tidak dapat ditembus sama sekali. Master Sekte Tang mengingatkan, Dentang. Dentang, 18 master menyerang terus-menerus. Tetapi mereka tidak dapat memotongnya. Sebaliknya, senjata di tangan mereka malah melengkung. Baju besi macam apa ini? Mereka bahkan dapat menembus pelindung tubuh saat ini. Mengapa aku merasa seperti dia mengenakan baju besi sutra emas Sekte Tang? Baju besi biasa tidak bisa bertahan selama ini. Bisik Ye Xiaolong, agak menakutkan. Ye Zhenlin ingin melihat seperti apa rupa Ye Junlin, tapi dia agak jauh dan tidak bisa melihat dengan jelas.
Ye Junlin, yang terjerat dengan 18 tuan, tiba-tiba sinar cahaya keluar dari matanya. Giliranku, Bang. Begitu dia selesai berbicara, Ye Junlin bergerak. Tendang satu, di tangannya, 18 master itu seolah-olah terbuat dari kertas dan tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Segera, ke-18 master itu diusir, mengejutkan. Sangat mengejutkan, Ye Zhenlin dan yang lainnya paling tahu kekuatan orang-orang ini. 18 orang setidaknya sama baiknya dengan 10 Ye Chong. Bukankah ini lawan? Bunuh dia untukku. Orang ini harus dilenyapkan, kalau tidak, itu akan memalukan bagi keluarga kerajaan Ye kita. Bahkan Dewa Perang Kunlun pun tahu tentang itu, dia harus mati. Ye Zhenlin menjadi cemas. Dan mengirim semua anak buahnya keluar sekaligus. Aku ingin membunuh Ye Junlin. Dalam sekejap, ratusan tuan keluarga Ye semuanya menyerang Ye Junlin. Saat ini, Ye Junlin juga berjalan selangkah demi selangkah. Dentang, dia membiarkan pisau menyayat tubuhnya. Tidak peduli jenis serangan apapun, baju besi sutra emas dapat menahannya. Tapi tuan keluarga Ye menemukannya, tidak peduli bagaimana mereka memotong, mereka hanya bisa memotong Ye Junlin. Tempat-tempat seperti kepala dan leher tidak akan pernah bisa dipotong. Dan Ye Junlin bisa menahan serangan mereka, tapi mereka tidak bisa menahan serangan Ye Junlin. Bang, saat Ye Junlin berjalan, ada banyak orang tergeletak di tanah. Pada akhirnya, tuan dari keluarga Ye terpaksa tidak berani melangkah maju. Orang ini sangat menakutkan, ia tidak bisa dibunuh sama sekali. Apa yang mereka lakukan? Secara bertahap, Ye Junlin mendorong mereka mundur ratusan meter. Jaraknya hampir 100 meter dari Ye Zhenlin dan lainnya. Ini, Ye Zhenlin dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Apakah bajingan seperti ini memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mengapa tidak bisa dibunuh sama sekali? Meski jaraknya lebih dekat, namun lampunya redup dan mereka tetap tidak bisa melihat dengan jelas. Bunuh dia dengan cepat, teriak Ye Zhenlin. Dia sudah merasakan sedikit rasa takut. Ye Junlin tersenyum saat ini dan berkata, Ye Zhenlin, baju besi sutra emas yang kamu berikan padaku benar-benar bagus, nilai penuh untuk pengalaman tempur yang sebenarnya. Suara ini seperti sambaran petir dari biru, meledak di telinga Ye Zhenlin dan anak dan cucunya. Boom, suara ini sangat familiar, dan isi kata-katanya. Ye Zhenlin dan semua orang menyadarinya kemudian. Bereaksi sedikit demi sedikit, baju besi sutra emas yang diberikan oleh Ye Zhenlin. Kapan itu dikirimkan? Ups, Ye Zhenlin dan yang lainnya bereaksi seolah-olah mereka disambar petir. Kulit kepala Ye Zhenlin meledak dan matanya hampir terbang. Baju besi sutra emas yang dia berikan padaku, bukankah dia memberikannya kepada Dewa Perang Kunlun pada siang hari? Mungkinkah orang di depannya adalah Dewa Perang Kunlun? Saat ini, Ye Junlin sangat dekat dengan mereka. Ye Zhenlin dan anak serta cucunya semuanya memperhatikan dengan seksama. Wajah yang sangat familiar muncul di depan mereka. Bukankah dia Dewa Perang Kunlun? Saya baru melihatnya pada siang hari. Melihatnya lagi di malam hari, masih dengan cara yang memalukan. Hai, baju besi yang kamu berikan padaku benar-benar bagus. Jauh lebih baik daripada rompi anti peluru. Aku sangat puas. Ye Junlin tersenyum pada mereka dengan sikap polos. Boom, pada saat ini, karena suatu alasan, kaki Ye Zhenlin dan yang lainnya menjadi lemah. Plop, plop, mereka berlutut di depan Ye Junlin satu persatu. Tuan keluarga Ye lainnya yang mengepung Ye Junlin bingung. Berlututlah, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ye Zhenlin berteriak, puff, mereka juga berlutut. Ye Junlin tersenyum, mengapa kamu berlutut? Apakah kamu di sini untuk membunuhku? Ye Zhenlin, bukankah kamu di sini untuk membunuhku? Pada saat ini, semua orang di keluarga Ye di Tianfu mengerti. Dewa Perang Kunlun adalah Ye Junlin, tidak heran dia tidak mengenali identitas keluarga Ye, dan bahkan berbicara dengan nada meremehkan keluarga Ye di ibu kota. Pantas saja dia tahu tujuan lain mereka datang ke Jiangnan. Pantas saja dia mengatakan bahwa perempuan jalang itu sangat kuat dan memintanya untuk membawa lebih banyak orang. Ternyata dia adalah Dewa Perang Kunlun. Mereka menyadari bahwa mereka salah. Jika dia benar-benar bajingan tidak berguna,
Bisakah dia membunuh Tuan Ye Chong? Bisakah Anda membawa Zhou Yingning kembali dari kota Jiangzhen? Bisakah kamu menghancurkan tablet batu itu? Hal yang paling memalukan adalah mereka langsung tahu bahwa mereka akan membunuhnya, tetapi mereka tetap bekerja sama dengan bodoh. Pertengkaran itu sudah berlangsung lama, dan bajingan yang harus dibunuh adalah Dewa Perang Kunlun. Aku salah, Dewa Perang Kunlun, kami salah, kami membuat kesalahan besar. Ye Zhenlin sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan dia kehilangan akal sehatnya. Beraninya kamu membunuh Dewa Perang Kunlun. Jika tentara Daxia mendengarnya, mereka mungkin akan melibas keluarga Ye di Tianfu. Apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Bukankah kamu keluarga kerajaan? Bukankah kamu berdarah bangsawan? Berlututlah bahkan untuk bajingan rendahan. Ye Junlin tersenyum, Dewa Perang Kunlun. Kamu adalah yang tertinggi. Wajar jika kami berlutut. Kata Ye Zhenlin buru-buru. Lalu jika aku kehilangan identitas ini, akankah aku, bajingan sepertiku, selalu pantas dihina dan dibunuh olehmu? Tiba-tiba Ye Junlin meninggikan suaranya, menakuti Ye Zhenlin dan yang lainnya. Kamu berusaha keras untuk membunuhku dan ibuku. Bukankah kamu hanya berpikir bahwa ibuku dan aku berstatus rendah dan darah kami dipenuhi dengan darah tingkat rendah yang keruh? Apakah akan mempermalukan keluarga Ye jika kamu tidak menyukai kami, Ye? Junlin terus berteriak, ini. Ye Zhenlin tertegun, tidak tahu harus menjawab apa. Mereka benar-benar berpikir begitu. Bajingan tidak pantas hidup di dunia ini. Apa, darah bangsawan keluarga Yemu itu mulia? Apakah kamu dilahirkan untuk menjadi seorang master? Apakah kamu lebih mulia dari kami? Perang? Saya ingin bertanya. Saya dulu yatim piatu dan menjadi dewa perang di Kunlun. Siapa di antara kalian keluarga Ye yang bisa? Siapa di antara ras bangsawan Anda yang bisa? Di mana Ye Lingtian? Bukankah dia pewaris ras bangsawan? Bagaimana statusku dibandingkan dengan dia? Ye King's Landing hampir meraung, bersambung.